Dahulu kala, di sebuah desa yang terletak di tepi hutan, hiduplah seorang janda tua yang sangat ingin memiliki anak. Setiap hari, dia berdoa dan memohon kepada Tuhan agar diberi seorang anak untuk menemaninya di masa tuanya. Suatu hari, saat sedang menyiangi kebun, dia didatangi oleh seorang raksasa yang menakutkan. "Aku bisa memberimu seorang anak," kata raksasa itu dengan suara yang menggelegar. "Tapi dengan satu syarat, ketika anak itu sudah besar, kau harus menyerahkannya kepadaku." Janda tua itu merasa takut. Namun karena sangat mendambakan seorang anak, dia akhirnya setuju. Raksasa itu lalu memberi benih mentimun kepada sang janda dan menyuruhnya menanam benih tersebut. "Rawat benih ini dengan baik dan dalam beberapa bulan kau akan melihat hasilnya." Sang janda menanam benih tersebut dengan hati-hati dan merawatnya setiap hari. Benih itu tumbuh menjadi pohon mentimun yang subur, dan tak lama kemudian muncul sebuah mentimun yang sangat besar dan berkilauan. Sang janda merasa heran dan penasaran. Lalu dia memetik mentimun itu dan membawanya ke rumah. Dengan hati-hati, sang janda membuka kulit mentimun itu, dan betapa terkejutnya dia ketika menemukan seorang bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Sang janda menamai bayi itu Timun Mas, karena dia ditemukan di dalam mentimun emas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Namun, sang janda tidak bisa melupakan janjinya kepada raksasa. Tahun demi tahun berlalu, dan Timun Mas semakin besar. Suatu hari, raksasa itu muncul kembali untuk menagih janjinya. "Waktunya telah tiba. Serahkan Timun Mas padaku," teriak raksasa itu. Sang janda merasa sangat takut, tapi dia tidak ingin kehilangan Timun Mas. Dengan cepat, dia menyuruh Timun Mas berlari ke dalam hutan dan memberinya beberapa bungkusan kecil yang telah disiapkannya. "Lari, anakku, gunakan ini jika raksasa mengejarmu." Timun Mas berlari secepat mungkin menuju hutan, sementara raksasa mengejarnya dengan langkah-langkah besar. Ketika raksasa itu semakin dekat, Timun Mas membuka bungkusan pertama yang diberikan oleh ibunya. Dari dalamnya, dia menaburkan segenggam biji mentimun ke tanah. Ajaib, dalam sekejap, biji-biji itu tumbuh menjadi tanaman mentimun yang sangat lebat dan memenuhi jalan. Raksasa itu kesulitan melewati tanaman-tanaman tersebut, tetapi dengan kekuatannya, dia berhasil menebas mereka semua dan melanjutkan pengejaran. Timun Mas terus berlari, namun raksasa kembali mendekat. Dia membuka bungkusan kedua dan menaburkan garam ke tanah. Seketika, tanah di sekitar raksasa berubah menjadi lautan yang luas. Raksasa itu terperangkap dalam air yang tiba-tiba muncul dan hampir tenggelam. Namun, dengan kekuatannya, raksasa itu berhasil berenang dan terus mengejar Timun Mas. Ketika Timun Mas merasa raksasa sudah sangat dekat, dia membuka bungkusan ketiga dan menaburkan terasi. Ajaib, terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang sangat dalam dan lengket. Raksasa itu terjebak di dalam lumpur dan berusaha keras untuk keluar. Tetapi kali ini, kekuatannya tidak cukup. Dia perlahan-lahan tenggelam ke dalam lumpur dan akhirnya hilang, tidak pernah terlihat lagi. Timun Mas akhirnya selamat dan berlari kembali ke rumah ibunya. Sang janda sangat bersyukur melihat anak angkatnya kembali dengan selamat. Mereka berdua memeluk satu sama lain dengan penuh haru. Sejak hari itu, Timun Mas dan ibunya hidup dengan tenang dan bahagia. Tidak ada lagi raksasa yang datang mengganggu mereka.